Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kalian berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kalian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kalian. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, jangan sampai ada orang yang menawan kalian dengan filsafat kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab seluruh kepenuhan Allah secara jasmaniah diam dalam Kristus, dan dalam Dia kalian pun memperoleh kepenuhan. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Dalam Dialah kalian telah disunat, bukan dengan sunat yang telah dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang wujudnya adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Sebab kalian telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati. Dahulu kalian mati karena pelanggaranmu dan karena tak bersunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kalian bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat utang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kristus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam pawai kemenangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari, aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Refren. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Refren. Tuhan itu baik kepada semua orang. bersamamu
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara, saudariku seiman dalam Kristus, menarik di sini Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Dalam Injil Lukas kita temukan banyak Yesus menunjukkan bagaimana dia rajin berdoa. Injil Lukas disebut Injil doa. Selain juga doa, ada doa Bapa Kami, lalu juga ada Kidung Maria, Kidung Sakaria, Kidung Simeon. Bentuk doa-doa kita temukan dalam Injil Lukas. Lebih-lebih contoh Yesus yang berdoa. Sebelum memilih 12 rasulnya, Yesus naik sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Betapa indahnya teladan yang dimiliki oleh Yesus untuk kita, murid-muridnya di zaman modern ini. Ya, semoga kita juga kedapatan rajin berdoa. Ciri orang Kristen, bagaimana masa pandemi? Justru masa pandemi harus rajin berdoa. Ya, kadang-kala kan kita mudah putus asa. Ya, buat apa? Buat apa? Buatlah doa. Nah, apalagi kita menghadapi persoalan-persoalan penting. Ya, biasanya mau menikah mohon doa atau berdoa. Ya, bahkan kenduri itu salah satu bentuk doa. Tahu toh kenduri? Bancaan ya. Loh, ada apa nih rame-rame di rumah? Ya Romo badhe ngijabaken loh, mau menikah apa doa. Ya. Doa suatu kebudayaan ya, dengan kenduri itu kan doa tuh. Dengan ciak-ciak ya. Amin, amin, amin. Nah, kadang-kala mengundang apa itu Pak Mudin ya, mengucapkan ibu saya dulu. Kalau malam nanti jam 7 doa, jam 3 sudah ngambil brokoan untuk ibu-ibu, lalu sebentar bapak-bapak bar maghrib. Nah, ngundang tokoh diujubkan. Walaupun orang Kristen, tapi kebiasaan itu ya sudah tradisi. Lalu jam 7 baru doa dengan lingkungan atau mungkin misa. Ya, kadang-kala begitu. Jadi doa pribadi, doa dalam keluarga menjadi sarana yang efektif bagi kita untuk ambil peristiwa-peristiwa penting. Yesus sebelum memilih 12 muridnya, dia berdoa semalam-malaman. Semoga kita juga punya tradisi baik pribadi maupun dalam keluarga berdoa kepada Tuhan dengan intensi tertentu ya, agar apa yang kita mohonkan berhasil. Yesus memilih 12 muridnya diawali dengan doa semalam-malaman. Bulan kitab suci nasional, ya, kita juga mengapa tidak membaca kitab suci dan doa tiap hari. Loh,
Saya olahraga tiada hari tanpa olahraga bersama Romo Warno, kadangkala jalan kaki ya. Khusus bulan September tiada hari tanpa membaca kitab suci. Loh, lah dulu enggak baca kitab suci, baca kitab suci. Hanya memberi motivasi kepada umat, mengapa tidak kita rajin membaca kitab suci di bulan September. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau mau tumbuh, ya. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Orang beriman hendaknya rajin berdoa, apalagi menghadapi persoalan-persoalan penting. Ya, lalu juga membaca kitab suci agar hidup kita disucikan. Kita berdoa juga untuk para romo kita yang akan merayakan pesta Umamat. Nanti kita akan berdoa khusus ya. Semoga doa-doa kita berkenan kepada Tuhan. Juga berdoa untuk romo-romo kita agar pesta Imamat menjadi saat yang indah untuk mengalami persatuan dengan Tuhan dalam doa dan pelayanan dengan penuh kesetiaan. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Kita lanjutkan.